Atas perintah mulia dari Ibu Ratu Agung, semua yang berusia 40 tahun ke atas boleh mengajukan diri untuk keluar dari istana. Semoga setelah kalian meninggalkan istana, jangan lupakan ajaran di istana. Jaga kehormatan kerajaan. Terima kasih, Ibu Ratu Agung. Bibi Ratna, umur kamu pas 40, kamu sudah bisa pulang ke rumah. Wah, akhirnya bisa keluar dari istana. Iya. Akhirnya aku bisa keluar dari istana. Bibi, perintah Ibu Ratu Agung ini mana mungkin palsu. Ibu, tunggu aku. Besok aku akan pulang kumpul sama keluarga lagi. Udah bisa keluar dari kandang ini. Aku harus pamit sama teman-teman dulu. Malam ini kamu yang nemenin tidur. Jangan! Bikin masalah di istana itu hukuman mati tahu. Dia. Wanita semalam sangat menggoda. Ibu, aku pulang. Sudah pulang ya? Ibu. Iya. Oh, Ibu, hari ini aku dengar pelajaran di luar sekolah. Semua yang diajar guru aku ngerti semua. beneran. Sekali dengar langsung bisa. Kalau ibu nggak percaya, aku bisa hafalin buat ibu. Langit dan bumi gelap terang. Alam semesta luas tak terhingga. Matahari dan bulan berganti. Bintang-bintang berjejer Ibu di nggak ada langit. nggak percaya kok. Ibu cuma terlalu senang. Arman Rizky hebat banget. Sekali lihat langsung ingat semua. Arman Rizky sepintar ini. Jangan sia-siakan bakatnya. Ibu mau menabung biar di sekolah. Ibu, kalau aku gimana? Laras Ayuning anak paling nurut. Anak perempuan kesayangan ibu. Ibu istirahat. Aku pijitin kaki ibu. Ibu, kenapa mereka semua manggil aku anak haram? Kalian bukan anak haram. Hanya ayah kalian meninggal karena sakit. Ibu, kita cukup punya ibu aja kok. Ibu juga cukup punya kalian. Fahri di Digantara. Sudah 26 tahun, belum punya keturunan. Nanti siapa yang nerusin tahta kamu? Sekarang orang-orang di luar pada bilang, katanya Kaisar nggak suka perempuan. Mulai sekarang, para selir harus mendampingi tidurmu. Wanita-wanita itu, aku benar-benar gak tertarik. Ibu Ratu Agung, anakmu masih banyak urusan yang harus diurus. Aku pamit dulu. Kamu, Kaisar umurnya sudah nggak muda lagi. Masih belum punya keturunan. Kalau aku sudah nggak ada, gimana aku bisa ketemu leluhur? Ibu Ratu Agung, saya punya ide. Katakan. Sekarang istana sepi banget. Gimana kalau adakan pesta 100 anak, undang 100 anak masuk istana, biar rame dan bawa hoki. Siapa tahu, para selir bisa hamil anak kaisar. Pesta 100 anak? Iya, Ibu Ratu Agung, di masyarakat ada kepercayaan. Suami istri lama nggak punya anak, cukup angkat anak orang lain buat diasuh. Bisa langsung hamil, namanya anak pembawa hoki. Pesta 100 anak. Anak pembawa hoki. Baik, kamu pergi urus sekarang. Siap. Arman, Laras, ayo makan mantau.
Iya, Ratna Syafira, siang ini masak sup telur ya. Kamu sama anak-anak butuh makanan yang bergizi. Bu. Kenapa ibu bawa makanan lagi buat aku? Cepat bawa pulang aja, Bu. Nanti Mas Wira sama Mbak Melati ribut lagi. Gak usah peduli mereka. Rumah sama tanah keluarga ini kamu yang beli. Cuma makan mantau sama telur, apa masalahnya? Ayo, anak-anak, sini. Am, mm. Enak banget. Salah ibu. Gak bisa jemput kamu pulang tinggal di rumah. Aku dan anak-anak nyaman kok di sini. Beberapa tahun ini kamu udah capek banget. Ibu lihat aja sedih. Dulu kalau kamu nurut, tidak pertahankan anak ini, pasti tidak jadi. Omongan orang. Biarin aja mulut orang ngomong apa. Biarin aja. Aku sama anak-anak di sini baik-baik aja kok. Hasan Darmaji balik ke desa ya? Pasti soal acara 100 Ini anak. acara besar, kayak rezeki nomplok buat keluarga. Kalau anak siapa yang kepilih, bisa langsung naik derajat. Anakku ganteng, pintar juga. Pasti bisa menarik perhatian Hasan Darmaji. Hasan Darmaji. Yang mana? Beresin bajumu. Ayo. Cepat. Paman, pasti capek banget ya di perjalanan. Kakek, akhirnya kakek pulang juga. Coba lihat Dodo, ganteng banget kan? Pasti bisa ikut acara anak itu. Kakek, bajunya keren banget. Kek, masih ingat aku nggak? Dulu aku pernah bantuin kakek ambil sarang burung loh. Udah, jangan ribut. Bawa semua anak yang terpilih ke sini. Saya mau lihat sendiri. Iya kakek, bawa anak-anaknya ke sini. Cepat. Hasan Darmaji, kejar aku dong. Kenapa? Ayah angkat kenapa? Paman, Paduka. Ayah angkat, Ada kenapa apa? ayah? paman. Kenapa dia? Ada apa? Kamu nggak apa-apa? Namamu apa? Namaku Arman Rizky. Ini adikku, Laras Ayuning. Kenapa nama mereka nggak ada di daftar? Paman, ibunya gak setia sama suaminya, gak tahu tidur sama laki-laki liar mana. Terus lahir 2 anak haram ini. Pesta 100 anak itu acara orang penting. 2 anak haram ini gak pantas ikut. Kami bukan anak haram. Yang mulia Tuh putra kan, aku mahkota. tahu kamu gak Jangan bakal lagi bisa kencang-kencang. kejar aku. Ayo lari lebih cepat lagi. Ratna Syafira, kamu bawa 2 anak haram ini ke sini buat apa? Dulu kamu juga pernah kerja di istana kan? Pak Hasan, dulu di istana melayani bangsawan. Bikin keluarga kita keluarga Wira Santosa bangga. Tapi kamu malah bikin aib kayak gini gak setia sama suami. Malu-maluin keluarga Santosa banget. Gak tau malu. Memalukan. Pantas dimasukkan ke ranjang babi. Bukan halusinasi. Tapi anak ini kok mirip banget sama Baginda waktu kecil. Nggak mungkin. Baginda nggak mungkin lirik perempuan tua dan jelek kayak gini. Ini pasti cuma kebetulan. Arman Laras, ayo kita pergi. Ratna Syafira, memalu keluarga. Gak setia sama suami. Sesuai aturan keluarga harus dimasukkan ke kerajaan babi. Masukin saja ke Masukin kerajaan babi. babi. Masukin, Masukin masukin babi. kerajaan babi. Masukin. Kepala suku, saya mohon sama Anda. Ratna juga korban. Dia gak salah apa-apa. Tolonglah demi persaudaraan kita. Ampuni dia ya. Saya sujud sama Anda. Kepala suku. Kepala suku. Kepala suku, saya mohon. Tolong lepaskan Ratna. Hasan Darmaji, tolong kasihanilah kami. Tolong bantu aku memohon pada kepala suku Ratna Syafira, anak yang berbakti. Dia tidak bersalah. Kumohon kita satu kampung. Tolong selamatkan dia. Aku sujud padamu. Bu, bangunlah. Ada apa hadapi aku? Tidak ada hubungannya sama ibuku. Bagaimana bisa gak ada hubungan? Dia gagal mendidik anak, membiarkan anaknya sendiri. Melakukan hal yang memalukan begini. Gak bisa dimaafkan. Hari ini, aku hukum dia juga. Pantas mati. Pantas mati. Bocah, kurang ajar. Berani-berani melawan Hasan Darmaji. Aku. Paman,
Pantas mati. Tugasku rusak karena kalian. Hamba pantas dihukum. Hamba pantas dihukum. Hamba pantas dihukum. Hamba pantas dihukum. Bu, kenapa mereka berlutut? Arman, kamu jangan bicara. Wajahnya anak ini persis waktu Fahri Ananta masih kecil. Lebih baik biar Fahri Ananta dan Ibu Ratu Agung yang melihat langsung biar lebih aman. Raka Sembada, sudah 6 tahun. Orang yang Baginda suruh cari masih belum ketemu. Mohon ampun Baginda. Baginda, selama 6 tahun ini saya sudah mengacak seluruh istana. Tetap saja tidak ketemu gadis yang Baginda maksud. Kalau begitu, perluas pencariannya. Bukankah aku sudah bilang, kalau di istana nggak ketemu, cari juga yang sudah keluar dari istana. Baginda, 6 tahun ini saya sudah periksa semua mantan dayang yang pernah keluar dari istana. Tidak ada yang sesuai dengan Baginda cari. Baginda, ini kan cuma cewek yang Baginda lihat di mimpi. Gimana saya bisa nemuin orangnya? Kalau begitu, periksa lagi semua dayang yang keluar dari istana selama 6 tahun ini. Aku nggak percaya. Masa orang hidup bisa menghilang? Periksa semua dayang satu persatu. Baginda, 6 tahun lalu ada sekelompok dayang tua umur di atas 40 tahun dikeluarkan dari istana. Apa mereka juga harus diperiksa? Raka Sembada, hal yang sama. Aku nggak mau ngulang omongan yang sama 2 kali. Ingat, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Siap Baginda. Atas titah Kaisar Agung, aku sudah naik tahta bertahun-tahun tapi belum punya anak. Hatiku sangat menyesal. Khusus pada tanggal 5 bulan 5 akan diadakan pesta 100 anak di istana. Kementerian Upacara memilih Arman Rizky dan Laras Ayuning serta banyak anak lain untuk ikut pesta di istana. Semoga Tuhan berbelas kasih agar aku segera dikaruniai putra mahkota. Supaya menerus garis keturunan kerajaan, demikian titahku. Wah, Bu, lihat itu. Tegakkan punggungmu. Iya, Arman Laras, di istana aturannya sangat ketat. Kalau menyinggung orang penting bisa dihukum. Nanti kalau ketemu yang mulia atau tamu penting segera sujud dan beri salam. Ingat ya, jangan menatap langsung. iya Bu. Kami ingat kok. Bu, aku takut. Jangan takut. Ibu di sini kok. Iya. Lihat deh. Hei, bukankah itu Ratna Syafira tante kita? Kamu bawa 2 cucu keponakan juga ikut pesta 100 anak ya? Anak-anak ini cakep banget ya. Mary, kamu salah paham. Ini anak-anakku. Anakmu? Terus bapaknya? Bapak anak-anak meninggal. Hah, meninggal? Maksudnya? Jangan percaya dia. Dia itu sebenarnya belum nikah. Nggak pernah nikah? Udah 40-an juga. Nggak tahu dari mana godain laki-laki liar terus punya 2 anak haram. Anak haram apaan? Mana bisa ikut pesta 100 anak? Jangan dengar sepupuku ngomong. Aku tidak bohong. Semua yang aku bilang benar kok. Pasti yang milih anak-anak itu matanya buta. Yang kotor dan bau dibawa masuk ke istana. Nggak takut ngerugiin selir agung. Sepupu. Jangan panggil aku sepupu. Aku nggak punya keluarga kayak kamu. Nah, menurutmu perempuan gak jelas kayak dia bikin sial? Iya juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Iya, Orang kayak gini juga bisa ikut pesta 100 anak. memang bikin orang ketawa saja. Mereka ngata-ngatain ibu. Aku mau ajarin mereka. Arman! Heh. Arman! Arman! Anak itu kok kayaknya familiar banget. Kayaknya aku pernah lihat di mana ya? Gimana? Terluka nggak? Sakit. Masih bengong apa? Cepat bawa anaknya obati lukanya. Iya, Lihat anak ini terluka. Kenapa aku juga ikut sakit hati? Hamba memberi hormat Paduka. Salam Paduka. Aroma ini kok familiar banget. Mirip banget sama bau pria malam itu. Jangan-jangan dia. Semua bangun. Anaknya terluka. Cepat bawa anaknya obati lukanya. Terima kasih atas kemurahan Paduka. Malam itu, pria itu apa benar Paduka? Salam hormat Ibu Ratu Agung. Semua bangun. Terima kasih Ibu Ratu Agung. Agung.
Semua anak-anak cilik banget. Saya suka lihat. Anak ini, kenapa ya saya merasa ada rasa dekat yang aneh? Anak ini anak siapa? Seger banget, imut sekali. Ibu Ratu Agung, ini anak saya Laras Ayuning. Ibu Ratu Agung! Saya mau lapor sesuatu. Ngomong, Dia perempuan kotor. Dia hamil duluan padahal belum menikah. Bawa 2 orang anak haram datang ke pesta 100 anak. Menurut saya dia sama sekali nggak hormat sama Anda. beneran? Ibu Ratu Agung, Anda bijak. Ini fakta. Dia sudah bekerja di dalam istana selama 30 tahun. Tapi dia tidak mengikuti ajaran Anda. Malah berani berzina dengan orang lain. Melahirkan anak haram. Benar-benar memalukan keluarga kerajaan. Mereka semua anak haram. Aku bukan anak haram. Ibumu belum menikah, tapi sudah melahirkan kalian berdua. Sampai sekarang, siapa ayah kandungmu pun tidak tahu. Kalau begitu kamu bukan anak haram apa dong? Ratna Syafira, anakmu bilang dia bukan anak haram. Jadi siapa ayah anak itu? Ibu Ratu Agung, hamba benar-benar gagal mengikuti ajaran Anda. Hamba pantas mati. Ratna Syafira, dulu kamu juga keluar dari istana. Sekarang malah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Apa kamu mau seluruh negeri menertawakan aku tidak bisa mengatur bawahanku? Ibu Ratu Agung, bukan begitu. Ini bukan kemauan hamba sendiri. Diam! Kamu tidak menjaga kehormatanmu. Melakukan perbuatan memalukan seperti ini. Masih berani membela diri. Iya benar, perempuan gak tahu malu kayak gini harusnya dipukuli sampai mati. Sepupuku, kenapa kamu menjebak aku? Pengawal, Saya di sini. tahan Ratna Syafira. Pukul dia 50 kali dengan tongkat. Siap. Kalau dipukul 50 kali begini, Ratna Syafira meski gak mati pasti sekarang. Jangan sentuh anak-anakku! Jangan sentuh anak-anakku! Jangan pukul ibuku! Ibu! Ibu! Jangan pukul ibuku! Ibu! 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 Jangan pukul ibuku! Diam. Ribut lagi aku hukum kamu. Ibu! Ibu, kamu berdarah! Ibu gak apa-apa. Dasar nenek sihir tua! Berani sekali! Berani-beraninya kamu bicara kurang ajar sama aku. Ibu Ratu Agung, jangan marah. Jangan marah. Hari ini terjadi apa-apa sama ibuku. Setelah aku dewasa nanti, tidak bakal maafin kamu. Mohon ampun Ibu Ratu Agung. Berani Ibu Ratu Agung, sekali. mohon tenang. Berani-beraninya menghina Ibu Ratu Agung. Pengawal, seret anak itu dan hukum mati. Ampuni aku Ibu Ratu Agung. Ampuni aku. Hukum di Dago, anak di bawah 7 tahun tidak boleh dihukum mati. Aku baru 5 tahun. Kamu paham hukum Dago? Bukan cuma tahu, aku juga hafal semua hukumnya. Aku juga tahu Ibu Ratu Agung sebagai ibu negara harus bisa membedakan yang benar dan salah. Aku ini ibu suri negara. Masa kalah sama anak kecil ngomong? Ibumu gak jaga kehormatan, memalukan nama keluarga kerajaan. Kamu sudah sekolah, harusnya tahu martabat kerajaan tidak boleh dilecehkan. Guru mengajarkan, laki-laki sejati harus setia pada raja dan berbakti pada orang tua. Tapi semua kebaikan dimulai dari bakti pada orang tua. Kalau aku nggak bisa melindungi ibuku, gimana nanti bisa setia pada negara atau punya prestasi? Anak ini memang punya hati berbakti. Masih kecil, udah pintar ngomong. Gak hormat sama yang Ibu lebih Ratu tua. Agung, lihat sendiri. Anak liar tanpa ayah. Nggak tahu aturan. Hari ini berani maki yang Ibu Ratu Agung. Besok bisa-bisa bunuh raja dan rebut tahta. Benar Ibu Ratu Agung. Anak liar kayak gini kalau nggak dididik, nanti bisa jadi masalah besar. Kamu masih kecil, suka ngelawan. Gak ada sopan santun. Memang harus diajarin aturan. Menurutku, Ibu Ratu Agung malah yang suka ngelawan. Apa anakmu juga sama kayak aku? Gak punya sopan santun? Kurang ajar. Berani-beraninya kurang ajar sama aku. Pasti bapamu juga bukan orang baik. Anak naga jadi naga, anak burung jadi burung, anak tikus pasti bisa gali lubang. Jangan hina bapakku. Sudah nggak usah diterusin. Anak nakal, berani-beraninya maki Ibu Ratu Agung. Aku bakal hajar kamu.
Ampuni aku yang mulia, semua salahku. Jangan salahkan anakku, ampuni anakku. Ibu Ratu Agung, ampuni aku. Ampuni aku. Menghina Ibu Ratu Agung, gak dibunuh sekeluarga. Sudah untung, masih minta ampun. Ibu Ratu Agung, ampuni aku. Anak ini memang pintar. Sampai aku aja kalah ngomong. Kasih pelajaran aja. Biar nanti nggak jadi anak nakal. Lanjutkan hukumannya. Siapa yang berani? Dirimu tidak pantas jadi pemimpin. Gimana rakyat bisa percaya? Kamu. Ibu, kalau aku nggak becus mimpin, gimana rakyat mau percaya? Anak ini, kok mirip banget sama aku waktu kecil ya? Yang mulia tiba!